Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1000 orang coy. Ada di rumah masing-masing maksudnya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, gua Encek Gaul akan memandu acara sore hari ini. Jadi ini adalah acara peluncuran ya, kalau nggak salah peluncuran single terbaru dari penyanyi kita, Sinta Priwit. Nah, sebelum acara ini dimulai semuanya, kita panggil yang punya hajat pastinya. Betul? Betul. Kita panggil Sinta Priwit. Nih, lu pakai masker, gua nggak pakai masker nih, gimana nih? Oh, pakai masker ya. Oke. Tapi kayaknya di sini di randaunya kita mesti berdoa dulu nih. Oh iya, biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Oke teman-teman. Baik. Oke teman-teman. Sebelum kita memulai obrolan sore hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan teman-teman masing-masing dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Oh, banyak juga tuh. Mana tuh dia? Tadi ada ya. Oke. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Ini apa perlu pakai suara backsound kecil-kecil gitu nggak sih? Enggak ya? Kalau ada efek-efeknya. Oh iya, efek-efek aja coba sekarang bermain. Kayak di TV sebelah. Iya dong, masa kita acara musisi kagak ada yang main ya kan? Oke. Sinta, apa kabar? Cek, baik alhamdulillah. Ini temen gue lama banget nih. Sinta. Iya. Ada apa ini? Coba tuh kan jadi suaranya juga enak. Iya. Ya. Banyak banget orang di sini, sumpah. Orang, tapi semua pakai masker. Iya, kita melewati protokol kesehatan ya. Betul. Ini kita jaga jarak nih kayaknya 1,5 meter, yang untuk 3 meter. Kebetulan karena badan kita gede jadi ya udah. Iya, duduk gak usah takut-takut. Gua udah udah di ini. Sapa dulu dong. Aduh, terima kasih nih untuk semua yang sudah hadir di Zoom meeting. Masya Allah ya, banyak banget gitu ya. Ini soalnya geser ke kanan tadi udah kelihatan banyak ya. Terima Coba kasih. Iya, ada yang dari Lombok juga loh. Bisa di view galeri. Lihat dulu mukanya katanya. Mungkin ada siapa tadi gue lihat ada Eko kayaknya dari cadas.com. Ngeri. Waduh. Mas Heri. Alhamdulillah. Apa kabar? Banyak tuh. Banyak ya, ada bapak aku juga, ada Pak MB, ada Pak. Alhamdulillah. Halo Pak. Wah, senyumnya ikhlas sekali ya. Masya Allah. Biasa. Iya, terima kasih udah pada hadir di Zoom meeting. Cek, jadi lu kan dari tadi nanya ya. Ada apa sih? Gue mau ada apa mulu. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya setelah berjuang sekian lama aku preskon. Jadi sekian lamanya berapa lama? Berjuang dari lahir. Dari beranak dari lahir sampai punya anak lagi. Akhirnya single keberapa ini? Aduh, kalau nanya single pusing kepala gue. Oh, gila. Udah. Tadi ada yang bilang, ini mah Vina Panduwinata aja lewat. Bener. Lewat doang, masa lewat rumah gue karena tetangga. Oh ya udah, gue salim aja ntar abis ini. Iya Cek, jadi 20 tahun nih Cek. 20 tahun? 21 tahun lebih dikit. 21 tahun? Ya Allah, lama juga ya. Kan gue dari SD, jadi kan gue tetap awet muda. Iya, jadi alhamdulillah Cek hari ini gue dititipin karya sama Allah, judulnya Senyumlah Negeriku Cek. Jadi gue hari ini mau, sebenarnya digitalnya udah rilis minggu lalu tanggal 10. Tapi hari ini insya Allah video klipnya akan bisa dilihat di seluruh dunia. Nusantara dan dunia bahwa Indonesia itu keren. Indonesia itu selalu tersenyum apapun yang terjadi karena kita orangnya kompak. Tepuk tangan Allah semua. Oke, semua masuk surga. Yang tepuk tangan masuk surga. Semua tepuk tangan masuk surga. Iya gitu. Ini katanya single dari sebuah album, single keberapa dan album yang mana? Gak pernah denger ya? Itu ya gua sih tahu, ini orang hits banget. Ini karena semenjak gua liputan, dia ada. Iya. Dia suka nulis lagu. Dari dulu bantuin hits musisi-musisi terkenal juga. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Tapi nggak pernah kelihatan. Lihat sih di Instagramnya gitu, bukan berarti nggak kelihatan. Cuman emang padat banget jadwalnya, bahkan melebihi dari artis-artisnya
Musika mungkin. Lu nggak boleh nyebut label dong. Ya nggak apa-apa, ini kan acara gibah kan. Gibah ya. Tadi gue disuruh gibah aja. Iya, orang gibahnya sama merege ya kan nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah benar emang. Jadi kalau album, jadi gue tuh sebenarnya dari tahun 2000 gue udah keluar album. Boy, nggak, gue tanya. Eko, lo dari tahun berapa ada nulis artikel, Eko? Tega banget berarti. Ya Allah, itu tahun 2000 tuh sebenarnya labelnya aja keren loh. Itu waktu itu gue sebut label kan, boleh kan? Boleh lah, kan itu kan CV juga. Iya, itu Virgo Ramayana. Waktu itu gue disponsori sama Sally 008. Gue main di RCTI, bajunya segini, udah liat mana-mana. Kagak ngetop juga, Cek. Dulu katanya casting Saras 008 juga ya? Itu gue sebenarnya gitu. Jadi udah akhirnya gue tahun 2000 keluar album. Jadi gue seorang ada tuh fisik ya? Ada teman-teman gue Kilas, gue lupa lagi anak-anak Kilas bandnya. Iya, jadi anak Kilas itu tahun 2000 udah main ska. Oke. Ya udah gue ikut di bandnya mereka, alhamdulillah nggak ngetop. Ya itu kan butuh perjuangan. Alhamdulillah nggak ngetop. Iya kan. Tapi paling nggak kan punya karya gue mah. Punya karya. Jadi gue takut bilang diri gue artis nih, teman-teman juga semua. Betul. Karena ada istilah begini. Apalah artinya musisi tanpa sebuah karya? Kalau ini gue gimana? Apalah artinya banyak karya tapi tetap keren asik. Bersyukur udah. Jadi 2000 gue punya album, 2003 gue main nih sama teman-temannya, ada Ricky, ada Mas Anto, gue main sama mereka, ngeband segala macam. Alhamdulillah udah masuk label mana-mana, tapi akhirnya nggak jadi albumnya. Udah nggak apa-apa juga. Alhamdulillah. Abis itu ini kan dari tahun 2020 ya, 2000. Iya, 2000. Kalau gue lihat ya, rilisnya ini banyak sih rilisnya. Tapi CV-nya banyak banget. Jadi kalau kita ngomongin pernah dan waktu dulu, alhamdulillah udah main sama beberapa. Di sini ada nama Iwan Fals juga. Masya Allah. Iya kan. Itu kalau udah pucuk pimpinan musisi Indonesia, itu mah udah ngeri. Mas Iwan juga kaget kali kok tiba-tiba nih ada anak siapa ada di sebelah gue. Itu yang nama Iwan Fals dah. Coba gue pengen tahu juga tuh bagaimana ceritanya. Ya udah, itu mah kebaikan Tuhan, kebaikan Allah lah. Ya, gue main sama KPJ. Terus tiba-tiba KPJ bilang, kita akan main sama Mas Iwan. Oke, gue pikir Iwan siapa ya kan? Begitu latihan, Iwan Fals, jreng. Wah, gila. Jadi, kita aja gemeter ya. Temunya, apalagi dia. Masya Allah, ya udah, ya nggak apa-apa. Jadi lagu apa jadi project aja? Emang manggung karena emang kan dulu Mas Iwan kan tergabung di KPJ. Jadi Mas Anto Baret kan masih aktif sampai sekarang. Mas Iwan dulu ada di KPJ. Lu tahu tadi nama yang disebutin? Anto Baret, coy. Istilahnya lu kalau nyasar di blog anak siapa lu? Siapa anak Anto Baret, Bang. Siap, iya karena gitu segitu kan? Wibawanya ada, jadi makanya luar biasa Masya Allah. Gila, ya. Temenannya sama Anto Baret juga ya. Udah sampai akhirnya gue di tahun 2012 sebenarnya gue kolaborasi juga sama salah seorang penyair, usianya juga, jadi gue mah kolaborasinya alhamdulillah sama orang-orangnya yang unik-unik juga. Ini beliau adalah penyair usianya 60 tahun pada saat itu, berarti sekarang udah mau 70 tahun. Bikin lagu lah, Cek, dari yang model jazz lah, inilah itulah, judulnya Gado-Gado Selamat. Jadi dari lagu yang dangdutan segala macam sampai lagu yang bagus banget judulnya Namaku Indonesia, saat itu di aransemen sama Denny Casmala. Tuh kan, namanya udah ngeri lagi, Denny Casmala, coy. Ya Allah. Itu Rian Demasya cium tangan. Masya Allah. Bener. Kalau dia mah teman. Apa kabar, Den? Mana aja gitu kan? Iya gitu. Jadi alhamdulillah. Terus ada lagi kesempatan luar biasa waktu gue pernah jadi artis di Sony. Iya jadi bener. Ini di Sony bener. Dulu dia di Sony juga nih. Bikin lirik juga yang nyanyiin almarhum Glenn gitu. Semua artis-artis papan atas. Artis Sony tuh. Iya, jadi kalau lihat artis Sony yang sekarang udah terkenal itu. Dulu mah Salim sama Pak Ian. Salim yang bukan nama gua. Kalau sama gua. Ketawa dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Lu jangan dong, aduh. Gimana? Tapi ini preskon apa dagelan sih? Enggak tahu. Ya udah, pokoknya kalau lihat video klip itu semua takjub karena semua penyanyi papan atas dan sudah terkenal kayak raya, terpandang, banyak melakukan kegiatan positif. Mereka akan orang ini siapa? Terus kalau jagoan belakangan. Iya. Bukan main. Dia orangnya merendah mulu emang. Ya gitulah pokoknya. Jadi album pertama 2000, tahun 2012 punya album juga sama apa judulnya Gado-Gado Selamat. Kemudian di
2015. Nah ini cek mungkin perubahan gue yang sangat nyanyi bahasa kerennya tuh gue berubah banget. Jadi kan gue dari tampilan yang tadinya botak, baju segini apa segala macam, so akhirnya gue berhijab. Gue pikir kalau udah berhijab gue ya udah, kayak tadi gue pikir siapa sih yang mau siapa yang sampai sekarang nyanyi udah 20 tahun kalau ngetop mungkin mereka happy ya. Orang pada pandemi aja nggak dapet job, pusing kan. Ini 20 tahun 20 tahun job nggak ada, mau ada happy selalu. Setiap ini satu-satunya musisi yang nggak pernah mengernyitkan dahi gitu apa. Sedih cek. Iya sedih. Gimana ya? Nggak pernah. Dia mungkin salah satunya. Alhamdulillah, mungkin itu cara salah satu gue untuk satu membahagiakan diri sendiri, kedua membahagiakan orang lain lewat karya gue. Ya mungkin kan begitu ada yang nyantol, ya kena gitu. Jadi ya 2015 itu gue inilah ada orang dekat gue punya tato, juga terima kasih Tuhan hidupku asik. Yang tadi gue mainin pertama. Terus gue bilang, wah gue jadi gue bilang sama Mas Tony Q, reggae gue emang akrabnya sama mereka kan. Gue bilang, Mas Tony kayaknya gue mau main reggae aja nih, gue kayak mau nyanyi aja deh terus gitu. Ya iyalah harus nyanyi, harus eksis, harusnya udah berkarya aja terus. Oke, gue bilang jadilah akhirnya Mas Tony produserin gue saat itu reggae. Tapi karena hidup gue terus bergulir, gue entar A, entar B, entar C, entar D. Karena itu tadi, gue kan yang nanggep tergantung yang bayar ya Cek. Iya, membela yang bayar kita. Bukan. Akhirnya gue dapat kesempatan, justru gue itu agak jejak tuh justru pada saat ngeluarin album anak-anak. Bukan loh. Ada tuh. Iya kan, dari ska, terus ini itu, terus kemudian akhirnya religi reggae, juga ada doi. Religi juga, terus akhirnya keluar album anak-anak. Satu album di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengkampanyekan atau mengedukasikan tentang stop kekerasan terhadap anak, tentang jauhi narkoba. Juga di situ ya. Begitu, jadi justru yang Alzheimer gitu juga. Alzheimer itu juga lagu Jangan Malu dengan Pikul. Aktif banget, luar itu, biasa ini Sinta. Iya, tapi gue nggak bakal bisa kayak gini kalau nggak ada orang-orang ini semua. Orang-orang ini semua hidup lagi nih. Duh. Kalau gue boleh masukin kamera, mungkin. Gue masukin kamera ya. Gue mau panggil. Itu ada dia. Oh, ada tuh. Gue kenalin dulu ya. Jadi ini yang paling ujung sebelah sana namanya Mas Rahmat. Kasih tangan Mas. Oke. Nah Mas Rahmat itu yang paling sering mendampingi gue untuk bikin berbagai macam genre lagu. Gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Rahmat. Nah itu yang gue tunggu-tunggu. Gitu-gitu aja tuh. Status jomblo. Bapak MB udah kasih hai tuh. Nanti kita kasih ini ya, dikeluarin loh suaranya. Terus ada Mas Anto, kasih tangan. Wah ini sih udahlah. Ini Jawara Cipete apa gimana? Bingung. Mas Anto aja semua orang. Mas Anto tuh yang juga sering ngedampingin gue untuk berbagai macam urusan. Dari mulai urusan tahu paham dah. Lu tahu kan dong, urusan beres aja sama dia. Terus ada Mas Kaunang. Nah, Mas Kaunang juga malah tadinya yang ikut gue itu istrinya Kaunang, pemain drum. Cewek. Tessa Kaunang? Bukan, namanya Puput. Jadi bukan main. Tapi karena gue pengen ada pemain perkusi, gue pakai lelakinya. Bukan, maksudnya saya meminta tolong suaminya untuk bermain perkusi. Ini berkreasi bareng gitu. Iya. Nah, terus pemilihan kosakata memang berbahaya. Iya, apalagi sore-sore begini. Laki orang soalnya. Ya, kan? Terus ada Mas Riki. Nah Mas Riki meskipun sekarang udah sering bantu Elemen, dia setiap kali gue bilang Ki tolong bantuin gue, dia ready siap. Oke gitu. Karena Sinta itu bagian dari elemennya Riki. Elemen. Gitu ya. Jadi dia mesti udah bantu elemen. Moderat. Ini ngeri ya. Dan nah ini yang paling teranyar terbaru. Itu ini reggae banget nih bukan? Justru karena dia reggae banget, kamu paling gimbal sendiri. Lu kebayang gak sih? Itu gimbal. Ngiringinnya mama-mama. Nah, Mas Yuyut inilah yang sekarang mengaransemen lagu yang hari ini di launching Senyumlah Negeriku. Thank you Mas Yuyut. Yeay. Udah gitu lah Cek, orang yang lain pada mau nanya kali. Belum jangan pada muntah ya. Ini emang kita seneng berguyon soalnya. Teman-teman media dan teman-teman Sinta Priwit, apa sebutan Sinta Priwit teman-temannya? Kawan baik. Kawan baik. Iya. Kawan baikku. Cek. Itu bukannya lagunya. Enggak. Lu salah lo. Kita seangkatan dong, kok bisa apa?
Oke, ini ada siapa aja sih? Gue pengen menyapa teman-teman juga nih. Ada siapa tuh gak kelihatan? Dan ada bokap gue tuh, ada yang tahu nggak kalau sering nonton film G30, gue selalu gitu. Kalau sering nonton film G30 SPK itu ya, itu ada apa musiknya tuh yang bikin kita drek-drek. Wah, itu musiknya ikonik tuh. Bapak MB Senur ada di sana. Wow. Luar biasa. Keren. Gue baru tahu sih. Itu bapak gue tuh. Itu paling ikonik dan paling kenapa film G30S nggak pernah disiarin malam lagi? Karena soundtracknya ngeri banget. Beneran, soundtracknya ngeri banget. Dan bokap gue tuh baru abis dapat achievement ya, life achievement untuk musik ya Pak ya. Nah, tangan dulu dong. Ada suaranya. Ada. Akhirnya Bapak kasih selamat dong Pak. Iya Pak. Iya. Selamat kok minta. Udah disiapin dari tadi. Oke. Dari tadi. Oke. Apa namanya? Aku mau kasih ucapan selamat buat anakku Sinta bersama dengan teman-temannya yang selalu kreatif. Amin. Ada Kaunang, ada Anto, ada Rahmat, ada Betul. satu lagi dapat yang Encek Gaul. ada Riki, ada Yud, dan juga teman-teman yang lain yang nggak kelihatan yang pada hari ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan Sinta hari ini menjadi bagian dari doa supaya Indonesia kembali normal, kehidupan sosialnya, lingkungannya menjadi sehat kembali, dan yang paling penting Sinta terus makin sukses dengan karir musiknya dalam bentuk reggae asyik. Kira-kira terima kasih Bapak. Oke. Masya Allah, seru ya. Enak ya? Enak ya? Ini pasti Pak. Lu percaya nggak Cek? Gimana? Gua tuh dulu Ini adem banget kayaknya. emang, dan itu salah satunya yang selalu support gue gini. Sinta, nikmati aja prosesnya. Hasil mah haknya Allah, udah terserah aja. Makanya kenapa gue bisa sampai di sini sampai sekarang. Jadi gue nggak boleh mikirin hasil. Jadi gue ikutin aja prosesnya. Sampai 21 tahun. 21 tahun belum yang sebelum ya. Kita sih masih belajar kuliah itu Pak. Ya nggak apa-apa lah. Jadi namanya. Sekarang jadi kita ngomongin single barunya dulu. Oke. Ini single ketiga dari album. Dari album 7 Jurus Hidup Makin Asik. Itu akan dirilis. Itu goal. Berarti goalnya nanti. Goalnya. Jadi sudah rilis 2 lagu. Oke. Sama ini yang kedua Baikin Aja. Yang sekarang Senyumlah Negeriku. Oke. Kenapa? Ya. Judulnya Senyumlah Negeriku. Ada apa dengan negeri ini? Maksudnya? Kayaknya sudah bertahun 45 berapa tahun sih sekarang? Indonesia merdeka. 47 tahun. Salah dong. 74. Ada apa dengan Indonesia? Iya betul. Indonesia mah nggak ada apa-apa. Geografi gua kan 6 Enggak. di ini. Jadi kenapa Senyumlah Negeriku? Iya. Oke. Jadi sebenarnya semua orang mengalami hal yang sama. Betul. Dunia juga mengalami hal yang sama, betul pandemi sekali. segala macam. Tadinya justru gue bukan mau keluarin Senyumlah Negeriku, Cek. Apa? Ada satu lagu lagi single yang berikutnya nanti akan lo dengerin. Yang cuek banget sama negeri ini kayaknya. Enggak, tapi itu Tapi justru berhubungan juga. mengajak semua orang dari dirinya untuk selalu happy, selalu ngapain sih udah sedih. Nah, itu personal. Tapi begitu gua mau rilis, tiba-tiba Indonesia bukan masalah pandemi aja. Ditambah lagi ada bencana A, B, C, D, F, G, dan gua tuh prihatin banget. Iya, dan banyak sekali ibaratnya kok banyak orang yang pergi cepat gitu loh, maksudnya dari musisi, dari para pemuka agama. Nah itu gue jadi gue drek-drek gitu, Cek, kayak gini, ya Allah, ini kayaknya udah gitu ya. Kan sering kali kita dengar berita-berita tuh yang beginilah, yang begini, yang begono lah, pokoknya banyak selisih paham segala macam. Orang teriak-teriak susah, bla bla bla. Dan ada satu part orang bilang gini ke gue, lu hidupnya enak banget sih, asik banget. Iya karena lu ngelihat gue yang di luar. Dan gue hidup enak asik itu kan sebenarnya pilihan, bahagia kan pilihan, Cek. Betul. Jadi gue cuma mau bilang sama orang bahwa sebenarnya gue juga sama sedih, gue juga sebenarnya sama, tapi gue cara menyikapinya mungkin yang agak lebih, ya gue bawa begitu aja, lebih asik, lebih ke positif. Nah, kenapa akhirnya supaya negeri kita tersenyum lagi? Ya udah, satu-satunya hal yang paling mudah bisa kita lakuin kan saling berbagi senyuman. Betul. Misal lu berbeda pendapat, dan ini gue lakuin. Gue berbeda pendapat sama lu, ya udah, gue akhirnya senyum aja. Begitu senyum beres kan? Tapi senyumnya gigit gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, minimal senyum. Gak gitu kan? Enggak. Terus akhirnya berikutnya adalah
gue harus bergandengan tangan. Ibaratnya ini orang lagi pada ribut, yang di atas, yang di bawah berantem. Ada aja bukan yang berantem. Yang di atas tuh maksudnya pejabat-pejabat iya, gitu. Iya, maksudnya ada aja selisih paham gitu. Kenapa nggak justru udah deh mau ngapain lagi sih? Justru kalau misalnya makin ribet kan makin kacau bukan? Betul. Iya kan? Makin ya masyarakatnya juga jadi udah antipati. Udah antipati, jadi udah males apaan lagi. Nah akhirnya gue pikir hal yang paling gampang, bukan paling gampang menurut gue, kalau kita bersuara lewat lagu dan kita juga tujuan bersuaranya adalah emang menebarkan cinta kasih, perdamaian. Terus kemudian dengan santai, dengan bergoyang, gua rasa sih Indonesia harusnya happy gitu. Jadi mudah-mudahan lagu ini bisa keterima sama semua orang dari semua kalangan, semua masyarakat. Alamnya juga akhirnya bahagia kalau orangnya pada akur gitu sih menurut gue, Cek. Nah, terus kalau gue orang awam nih, kenapa gue harus mendengarkan lagu ini? Kenapa lo harus mendengarkan lagu ini? Ngeri gak tuh? Karena menurut gue tidak ada satu kejadian pun tanpa seizin Allah. Wih, dibalik ini gue bingung langsung jawabnya. Jadi kalau kebetulan mendengar saja sepintas atau sedikit aja mendengarkan lagu ini, gua rasa itu memang jangan-jangan memang lagu itu ditujukan untuk lo. Jadi kenapa lo harus dengerin lagu ini? Karena lagu ini bukan cuma buat gue, ini buat diri lo, buat kita semua, buat Indonesia. Ini. Terus prosesnya berapa lama? Ini apakah stok lagu lama yang diubah liriknya? Apa yang atau gimana? Kan ini kerjaan dia nih. Mas Yoyot coba dikasih dulu ini Mike. Jadi langsung ini, gitu? Bukan. Jadi ini proses lagu. Waktu itu gue udah siap nih 5 lagu, tinggal 2 lagu. Jadi ada 1 lagu itu sebenarnya tadinya judulnya bukan Senyumlah Negeriku. Tapi Mas Yuyut tuh kayaknya udah terinspirasi gimana caranya, pokoknya dia pengen main yang Nusantara, ada musik Nusantara. Nah, begitu gue konekin sama liriknya kan pasti nggak pas. Ya udah, sesuai dengan perjalanan, ada yang kejadian-kejadian tadi dan lebih cocok momentum banget. Gue bilang, Mas ini keren, ini insya Allah bisa menjadi efek positif. Udah, gue kan selalu share sama teman-teman nih, misal bikin lirik atau apa, gue share ke mereka. Kata Anto, judulnya belum asik sih. Nah begitu gue lagi tag, ketemulah judulnya Senyumlah Negeriku gitu. Gue sih penasaran, teman-teman penasaran nggak? Nah, gue juga pengen lihat, belum lihat video klipnya. Jadi ini peluncuran video klip terbaru Senyumlah Negeriku ya. Sudah siap? Siap! Oke, kita tampilnya video klip Senyumlah Negeriku.
Sudah. Oke. Masya Allah. Itu barusan video klip terbaru yang baru dirilis juga. Iya, dan ini eksklusif cuma untuk teman-teman yang ada di Zoom. Masya Allah. Pantesan tadi dicari di YouTube nggak ada. Belum. Ternyata kuotanya habis. Ada aja. Itu di situ tadi video klipnya pakai baju mirip-mirip kayak begini juga begini. Ini maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya? Kayaknya nih serbet yang di enak aja loh, ini hasil karya. Gue pernah mampir ke rumah dia, baju gini-giniannya banyak. Jadi itu gimana deh? Ya itulah, makanya kita tugasnya musisi, orang kreatif segala macam, gimana caranya kita memasukkan berbagai macam unsur Indonesia untuk kita juga ikut gue kok jadi gini sih kan? Mempopulerkan Indonesia. Indonesia tuh keren. Jadi yang tadi gue pakai tuh dari Flores ya, dari Flores. Terus kalau ini tuh dari Sumba, perpaduan dari ini ulos. Jadi perpaduan dari dari Sumatera Utara. Nah sebenarnya gue juga ada sepatu yang made in Indonesia banget, tapi nanti di single berikutnya gitu. Endorse. Belum. Kalau udah di endorse 42. Enggak, tapi gitu. Intinya gue berusaha gimana caranya kita tetap itu memasukkan berbagai macam unsur Indonesia supaya kalau di video klip juga kalau bule ngelihat gitu misalnya dia udah tahu pasti ini orang Indonesia. Orang bule kan kalau ngelihat bukan ngelihat baju lagunya juga, tapi ngeliat video klipnya juga. Makanya. Tapi gue terima kasih loh untuk yang bikin video klip tuh ada Ituti namanya. Ada di sini. Ada teman-teman gue, ada Mas Ilman, ada Mas Ipul, ada Mas Teddy. Terima kasih ya, Masya Allah. Terima kasih sudah dibuatkan. Iya. Dan ini juga bisa Zoom kayak gini, ada teman-teman dari TTJ juga. Semua gue sebut lah pokoknya. Di sini juga ada Kang Denny, ada Mbak Jenong, luar biasa nih. Gue kasih lihat chaos lagi. Jangan. Gitu, Cek. Job gue diambil dia gitu kalau dikasih lihat. Silakan Pak Edo, mau bertanya apa? Kurang asam loh. Cinta. Oke, selamat. Terima kasih. Iya, muka lama bersemi Rasa kembali. Lama juga. Muka lama bersemi kembali. Oh, muka lama bersemi. Deh Highlander kali. Ya silakan lanjut Pak. Enggak, gue ini aja. Pertama gue mau komentarin tadi video klip sama musiknya. Cuma sayang aja nggak ada suara periwitannya. Benar. Harusnya benang merah di periwitan ya Mas Edo. Oh iyalah. Sesuai nama kan periwit. Oke. Nanti kita edit ulang, kita tambahin. Nanti kita ke Alfamart, kita sebutin produk. Nanti di situ ada Sinta juga. Oke. Gue nggak nanya sama Sinta, Iya. Gue nanya lebih ke bokapnya aja nih. Bapak ditanya iya. Halo Mas Endi. Ada yang mau nanya nih, Om Embi. Halo. Mas Embi, Edo, Mas Embi. Iya. Enggak. Apa dok? Drek dia bokap gue. Saya mau tanya komentar tadi kayak apa sih ini? Terus proses penggarapan kalau lihat video klipnya sebagai musik scoring, musik film, banyak dari film ini kayak apa nih kira-kira nih? Menurut Mas MB ini secara musik maupun visual di video klipnya. Oke, sehat-sehat ya Mas MB. Makasih, sehat-sehat juga. Ya, menurut pendapat saya musik ini sangat terus terang aja tadi gue ikut goyang juga karena ini kok jadi seger gini ya gitu, suasananya. Dan ini kelihatannya bisa untuk dipopulerkan segera supaya bisa menambah imunitas masyarakat Indonesia dari suasana yang di mana-mana ada bencana, ada persoalan Covid, perlu ada semacam pesta musikal karena musik ini luar biasa, ini manfaatnya untuk jiwa kita. Jadi mudah-mudahan musik Sinta ini secepatnya tersebar, didengarkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Terus terang ini adalah menurut aku salah satu karya terbaik dari reggae Indonesia. Kemudian liriknya sangat kontekstual saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dinyanyikan di mana-mana bersama-sama dalam suasana Indonesia adalah Bhinneka yang
betul-betul menjadi tunggal dalam pengertian bukan menjadi satu tapi menjadi bersama-sama. Itu mudah-mudahan bisa menjadi nyanyi bersama, nyanyi semesta Indonesia. Yang kedua mengenai klip. Mengenai klip ini juga bagian dari yang luar biasa karena kita sama-sama tahu kekayaan alam Indonesia, dan tentu saja mudah-mudahan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata membaca klip ini, kemudian memberikan modal pada Sinta dan kawan-kawan untuk mereshoot kembali video klipnya supaya selengkap mungkin, karena di Indonesia ini sekarang ada destinasi wisata premium, destinasi masa unggulan yang ada di Indonesia lagi digeber oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa disinergikan dengan lagunya Sinta sekaligus untuk campaign di dunia bahwa Indonesia bisa menjadi recover dunia untuk setelah pandemi nanti selesai. Di samping itu juga bisa menjadi satu campaign tentang kebersamaan, karena video klip ini bisa juga ada subtitle bahasa Inggris sehingga ini bisa menjadi lagu dunia dalam konteks recovery masyarakat dunia setelah nanti pandemi. Jadi ini betul-betul sebuah karya yang tidak saja harus dinikmati sekarang, tapi juga akan dinikmati nanti kalau pandemi di dunia ini akan berakhir. Mudah-mudahan secepatnya ini akan menjadi nyanyi kita bersama. Saya kira itu. Sedap. Boleh tepuk tangan. Itu pesan yang ada nyebut-nyebut Sandiaga Uno itu tuh. Itu kayaknya ide baik tuh. Pak, Om, minta royalti nanti kalau misalkan dia approve sama Sandiaga Uno. Karena lagi. Idenya itu, saya nggak kepikiran ide itu juga tuh. Cakep banget tuh. Cek. Oi. Gue tadi ngarepin Mas Embi mengkritisi. Ternyata? Itu. Tadinya gue ngarepin Mas Embi mengkritisi lagu anaknya. Jujur cuy. Tapi ternyata dia jujur. Udah kan gue bilang. Udah ini. Kalau ketemu mending kita salim aja. Daripada kita ntar berantakan. Lagian gak tega kali. Udah 20 tahun dikritik dulu. Bukan kalau mau dikritik ada satu kritikan, yaitu bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi Bob Marley. Kita tidak bisa menjadi orang-orang dari Motown itu. Di Indonesia sampai kapanpun pemain jazz dari mana bagaimanapun nggak bisa jadi pemain jazz. Sama seperti di Termak nggak bisa menjadi pemain gamelan Indonesia. Siapapun misalnya Sekar Jaya di San Francisco nggak bisa menjadi pemain Indonesia pun dia belajar bertahun-tahun. Termasuk juga Cassiope, biarpun habis-habisan juga nggak bisa jadi orang bule. Artinya paling tidak di sinilah dialog dunia bahwa bagaimana Indonesia membaca seni dengan bahasa reggae. Karena seni itu adalah cara untuk menggambarkan kebenaran dengan bahasa keindahan. Di seni itu semuanya boleh, kecuali yang satu yang nggak boleh itu bodoh. Ya itu. Terima kasih. Ini baru keluar aslinya nih. Ini baru keluar aslinya Mas Embi. Gue rasa lu bertanya emang pengen mengeluarin ini dari Om Embi nih. Iya, emang iya. Kan? Soalnya kalau gue ketemu sama dia, bahasanya ya seperti gitu. Makanya perlu. Oke, thank you Mas Embi. Oke, Om Embi. Kalau dari penjelasannya sih bakal ada yang nanya lagi kayaknya nih. Soalnya kosakata yang dipilih untuk keluar tuh bagus banget ya. Oh, bahaya. Ciut gitu langsung mau nanya. Kita langsung drop ya kan? Iya. Halo, tes Bang Cek. Oh, siapa nih? Nah, Gunawan. Oh, Gunawan dari Pojokan Suara Sound Corner. Silakan langsung aja. Selamat ya pertama buat peluncuran albumnya gitu Mbak. Ya, terima kasih. Mas Istia. Ini kan tadi saya denger nih pengen kolaborasi dengan instrumen bawain musik daerah ya. Lagu bisa jelasin nggak? Aku kan selama ini kayak Mas Tony dengan aransemennya instrumen musik-musik Jawa ya, gamelan. Apakah mau melibatkan di Indonesia ini ada Sumatera, Kalimantan, ada bocoran nggak sih mau ngelibatin masukin alat musik apa aja nanti gitu loh? Mungkin di karya yang ini apakah karya selanjutnya? Terus yang kedua, ini kan kalau saya lihat musik reggae di Indonesia ini kan ada yang konvensional, ada yang modern reggae, bandnya banyak, tapi sedikit yang melakukan
rekaman ya, recording walaupun secara digital maupun fisik. Terus kalau melihat industri yang digital saat ini, pandangannya gimana Mbak, tantangannya, strategi apa yang mau dijalanin? Gitu sih, terima kasih. Terima kasih, bahaya ya. Gunawan, pojokan suara. Pojokan suara. Dia itu anak radio juga. Oh. Tapi anak metal juga. Lu lihat tuh, gimbal. Cuman ganas gitu kan. Bisa aja Bang cek. Makanya nggak apa-apa kan gue jadi mama reggae. Mama main reggae. Mama reggae. Iya, aduh Mas Gunawan, terima kasih. Masih ingat banyak. pertanyaannya ya? Ingat insya Allah. Bagaimana? Jelas, insya Allah emang mimpinya justru pengen berkolaborasi dengan berbagai jenis alat musik tradisi di Indonesia gitu. Terutama seni yang modelnya perkusi ya, karena setahu aku dan sering ngobrol juga Mas Kaunang, terus sama Bapak juga sering ngobrol gitu, kalau di seluruh Indonesia itu pasti punya alat perkusi gitu. Jadi alangkah indahnya karena insya Allah juga nanti secara konsep kalau kita perform pun emang kita tuh kayaknya nggak mau terlalu yang ngeband gitu, justru pengen menunjukkan berbagai macam musik-musik tradisi dari Indonesia gitu, dan kayak aku rasa itu insya Allah bisa jadi sesuatu yang membedakan aku juga dengan teman-teman yang lain untuk secara perform gitu sih gitu. Terus kalau yang kedua, iya, kalau dari Sinta Priwit sih setiap kali berkarya tuh nggak pernah mikir mau apa tadi. Maksudnya bukan nggak pernah mikir mau apa. Aku punya tujuan satu untuk ini kan sebenarnya salah satu misi untuk siar. Jadi kalau mungkin mendengarkan lirik-liriknya gitu, emang tujuannya tuh pengennya tuh yang perdamaian, yang pengennya tuh kita tuh kayak pokoknya selalu bersatu apa segala macam gitu. Jadi kalau dibilang strategi apa yang aku lakukan, insya Allah aku mengikuti semua strateginya. Aku melakukan promo untuk di digital platform juga gitu. Kemudian juga berbagai macam ya seperti ini. Alhamdulillah akhirnya aku melakukan, setelah sekian lama aku berkarya, aku nggak pernah ada cek yang namanya preskon. Aku udah rilis aja gitu, nothing tulus gitu, marketingnya Tuhan aja gitu gue pikir. Tapi ternyata segala sesuatu harus ada ikhtiarnya. Jadi aku melakukan promosi ya seperti ini, akhirnya aku melakukan jumpa pers, terus kemudian juga berbagai macam elemen-elemen promosi pendukung lainnya. Gitu sih Mas Gun. Makanya ini minta tolong dibantuin juga sama semua teman-teman. Siap, nodong langsung ini. Berarti ini setelah 21 tahun, iya. Ini preskon pertama Sinta. Iya. Secara virtual. Iya. Karena 2000 belum ada ya? Belum ada. Jadi aku benar-benar baru ini preskon yang jadi artis duduk di wawancara. Biasanya diundangnya suruh wawancara. Iya. Tapi sebenarnya gue juga pengen tahu nih. Dulu kan lo punya konsep lagu, ada anak-anak juga. Iya. Terus ada religi juga. Iya. Terus ada pop juga. Betul. Sekarang reggae. Iya. Nah, Sinta Priwit ini mau dikenal sebagai apa? Banyak banget belakangnya gitu. Dikenal sebagai apa? Iya, penyanyi apa maksudnya? Musisi apa? Reggae kah? Pop kah? Anak-anak kah? Atau malah religi kah? Gitu. Gue penyanyi yang asik. Gue penyanyi. Genre apa aja? Genre apa aja. Jadi kenapa gue punya satu tagline, terima kasih Tuhan hidupku asik. Ya gue mah terserah Tuhan aja. Hari ini kayaknya Indonesia butuhnya bergoyang, santai. Ya udah capek, jadi santai. Begitu santai kita kasih obrolan yang positif. Insya Allah mereka bisa menerimanya dengan happy. Kalau masih kurang happy, ya nggak apa-apa. Ntar kita sama-sama mendoakan supaya bahagia. Gitu gue. Jawab juga. Iya. Gue tadi mau nanya dari awal itu sebenarnya. Nih makasih nih dari Mas Gunawan nih, ya. Pojokan Suara. Iya. Siap, sama-sama Bang Cek. Tapi beneran dibantuin loh Mas Gunawan, Mas Edo, semua teman-teman media, MD Radio, semua deh. Iya, bukan cuma buat aku sebenarnya, buat Indonesia aja. Sedap, buat Indonesia coy, pundaknya lebar juga ya berarti. Tapi gue pengen bacain ini nih sebenarnya, ada apa aja sih di chatbox nih?
Ya, bisa diturunin ke atas gak sih? Enggak ya? Memang udah kelewat kayaknya tadi. Mbak Sinta, hari ini tulisan tentang Mbak Sinta terbit di Radar Tasikmalaya. Oh, terima kasih. Dari Tina Agustina. Ada juga dari komunitas Indonesia Trip. Nah ini juga mereka keren loh. Ini komunitas Indonesia Trip. Ini emang gue sengaja ngundang sih karena mereka tuh punya juga foto-foto yang luar biasa tentang Indonesia. Dan itu yang kadang-kadang tidak terjangkau sama kita karena mereka sampai pelosok-pelosok segala macam gitu. Boleh juga kalau ada yang mau nanya lagi kali ntar gitu bisa di WhatsApp langsung atau di chatbox juga. Tapi di sini ada yang kencan. Ayolah Om Edo kita ajakin ke sana. Ini siapa Om Heri? Lu aduh. Ada-ada aja ini. Ada-ada aja nih. Ini pasti ini luar biasa. Oke, tapi gitu sih, Cek. Nah, nanti Sinta akan menyanyikan lagu terbarunya, betul ya? Iya. Nah, penasaran juga tadi udah video klipnya. Sekarang aksinya secara virtual. Secara virtual mudah-mudahan soundnya di luar di sana bisa oke gitu. Sebelum kita mulai, kalau masih mau nanya silakan. Kali aja nanti dikasih waktu, perpanjangan waktu kayak sepak bola gitu, kita bisa tanya lagi. Tapi sebelumnya mereka mempersiapkan equipmentnya. Nah, dan Sinta juga kembali ke habitatnya sebagai gitaris reggae. Oh, bukan penyanyi reggae. Jadi gue di sini sendirian untuk mempersiapkan bumper. Sudah siap? Oke, nunggu kode. Oke, kita tampilnya Sinta Priwi. Ingkang asri
Luar biasa. Bukan main. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Insya Allah masuk surga nih yang ada di studio nih. Bukan main. Bagus sekali lagunya. Nah itu tadi lagu Senyumlah Negeriku. Sebagai penutup. Jadi udah gak diperpanjang yang nanya-nanya nih. Terima kasih buat teman-teman media, teman Om Embi, teman-teman Sinta juga. Terima kasih. Yang sudah mau menyempatkan hadir di acara peluncuran single terbaru dari Sinta Priwit. Nah, Encek Gaul sebagai moderator dan Sinta Priwit mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi bagian daripada acara ini. Hidup Indonesia. Iya, Encek Gaul signing off. Sinta Priwit dan kawan baik mengucapkan terima kasih untuk semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh negeriku, mari kita semua tersenyum.